Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Foto-foto kali ini mungkin kelihatannya biasa aja. Cuma begitu kalian tahu kisah di baliknya teman-teman, gue yakin deh langsung pada nggak percaya. Soalnya guys, semuanya ini menyimpan misteri yang nggak pernah kita wayangkan sebelumnya guys. Dan kali ini kita bakal bongkar sisi tergelap dari manusia. Penasaran bagaimana cerita di balik foto-foto ini? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Mari langsung kita bahas yuk guys. Willy Suttles. Oke, di kasus pertama ini bayangin teman-teman, kalian tuh lagi santai di pinggir sungai, tapi tiba-tiba nemu potongan tangan manusia yang lagi hanyut gitu guys. Apa yang kalian tuh bakal lakukan? Langsung lapor polisi kan? Itulah yang terjadi juga di Florida pada tahun 1997. Petugasnya datang, namun mereka tuh langsung sadar bahwa ada yang aneh nih guys sebenarnya. Ini bukan tangan orang dimakan buaya ya, soalnya potongannya tuh rapi banget teman-teman, kayak hasil kerjaan ahli bedah gitu loh. Jadi jelas ini adalah potongan tubuh korban pembunuhan. Polisi kemudian ngebawa potongan tangan itu ke lab forensik ya. Tapi karena kondisinya sudah rusak parah, ternyata butuh waktu berbulan-bulan teman-teman untuk bisa dapat sidik jarinya ini nih. Ya, setelah melalui proses yang rumit, akhirnya mereka berhasil nih. Nama pemilik tangan itu adalah Willy Suttles. Apakah kasusnya selesai? Ya tentu tidak teman-teman. Disinilah ceritanya jadi super aneh. Waktu polisi ngecek datanya si Willy Suttles, mereka tuh nemu fakta yang bikin kepala pusing nih guys. Menurut catatan negara, Willy Suttles yang dulunya kerja sebagai petugas pengangkut sampah ini sudah meninggal teman-teman karena sebab alami dan dikubur setahun yang lalu. Tapi gimana bisa tuh tangannya yang sudah terpotong rapi ini jalan-jalan sendiri ke sungai sementara tubuhnya itu aman di dalam peti mati. Nah, karena penasaran polisi akhirnya bongkarlah makamnya si Willy ini. Dan waktu peti matinya dibuka, bener tuh teman-teman, jasadnya si bapak ini memang ada di sana guys, tapi tangan kirinya telah menghilang. Ya, namun bukan itu yang bikin mereka shock ya. Di bagian bawah peti mati tergeletak tumpukan organ dalam orang ini sudah pada dikeluarkan dari tubuhnya semua. Dan saat perutnya Willy diperiksa, isinya tuh tidak kosong ya. Iya, perutnya malah kelihatan penuh tuh teman-teman. Dokter forensik yang penasaran akhirnya membedahlah perutnya Willy ini. Dan isinya tahu nggak apa? Bukan organ, bukan darah, bukan yang berhubungan dengan manusia juga. Tapi isinya 12 boneka voodoo yang lengkap dengan kertas berisi nama-nama pesaing bisnis rumah dukanya. Gila kan? Gak masuk di logika sih sebenarnya. Berarti ada yang ngebongkar kuburan dia sebelumnya, terus ngebelek semua bagian perutnya, ngeluarin organ-organnya, lalu masukin tuh 12 boneka voodoo, lalu dijahit lagi guys seakan-akan gak terjadi apa-apa. Dan sebelum nutup petinya, jangan lupa juga buat motong tangan kirinya. Orang gila mana kan yang ngelakuin hal mengerikan seperti ini? Nah, tapi dengan semua bukti-bukti yang ada, kasus kali ini bukan sekadar mutilasi doang ya, melainkan masuk ke ritual okultisme yang terencana. Polisi akhirnya interogasilah orang yang mengurus pemakaman si Willy, yaitu seorang wanita pemilik rumah duka bernama Paula Green L. Bertrand kali ini nih. Awalnya dia bilang tuh teman-teman, pemakaman Willy itu ya gratis sebagai amal, karena bapak ini tuh ya dulunya orang miskin. Tapi setelah didesak, kebenaran yang gila pun akhirnya terungkap. Jadi ternyata guys, selama ini rumah dukanya tuh lagi sepi dan juga diambang kebangkrutan ya. Nah, daripada bikin diskon dan juga pasang iklan, dia malah milih tuh untuk jalan pintas lewat ritual voodoo. Dan kriteria Willy ini cocok banget untuk jadi korbannya. Dia nggak punya keluarga sama sekali, yang berarti nggak ada yang nyariin kan? Nah, selama ngelakuin ritual ini guys, dia nggak sendirian ya. Anak laki-lakinya ngebantu Paula untuk motong tangannya si Willy, terus ngeluarin semua organ tubuhnya dan masukin boneka voodoo ke badannya itu tuh. Nah, dari hasil pengadilannya, ternyata ritual ini dilakukan persis sebelum Willy dikubur teman-teman. Jadi bukan kuburannya yang digali lagi ya, tapi memang waktu dikubur pertama kali tuh guys, ya kondisinya sudah dipakai buat ritual dulu. Terus tangannya kenapa dibuang ke sungai? Ya karena itu adalah bagian dari ritualnya teman-teman. Jadi kenapa baru setelah 5 bulan baru ketahuan ya? Karena awalnya tangan ini diikat tuh guys pakai pemberat dan juga dibuang ke sungai. Nah kayaknya pemberatnya tuh lepas yang bikin tangannya ya jadi ngambang. Tapi disinilah hukum jadi aneh. Pengacara Paula ternyata nemu sebuah loophole tuh. Ternyata saat diinterogasi, polisi sempat keceplosan ngomong kalau ritual yang merupakan bagian dari praktik agamaan akan dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat. Nah, mendengar itu ya, Paula langsung mengakulah kalau semua perbuatannya adalah bagian dari agama voodoo yang dia anut. Akibatnya apa? Pengakuan itu guys dianggap tidak sah di pengadilan dan vonis bersalahnya ini akhirnya dibatalkan. Paula bebas lah jadinya tuh. Gila banget kan?
Iya sih, Will itu emang gak punya keluarga. Cuma kalau tubuhnya dimutilasi dan juga dipakai untuk hal kayak begini, menurut gue mah ini sangat-sangat gak wajar ya. Mau ini ritual ataupun enggak, tindakan yang dilakukan sama Paula kejam banget kan guys. Memang kalian setuju tuh guys kalau agama ataupun kepercayaan apapun bisa jadi pembelaan untuk tindakan kayak begini? Gue rasa pasti pada gak setuju juga kan? Chen Rongyu. Siapa di sini kalau udah main game bakalan lupa makan, lupa minum, atau bahkan lupa waktu. Nah, bagaimana teman-teman kalau ada orang yang saking fokusnya, dia lupa kalau dia sudah meninggal? Inilah kisah nyata Chen Rongyu, seorang gamer hardcore berusia 23 tahun dari Taiwan ya. Sama kayak kita guys, dia tuh sengaja main malam ya biar dapat paket bergadang lah yang lebih murah. Warnetnya pun ya kayak warnet kebanyakan di Indonesia. Di depan bakalan disambut tuh sama meja kasir buat kita beli billing ataupun cemilan. Terus di bagian dalam tuh ada meja-meja yang lengkap dengan komputernya. Nah, waktu Chen datang, udah ada sekitar 30 orang tuh yang lagi main di komputernya masing-masing ya. Bahkan waktu dia duduk di mejanya guys, semua orang sibuk dan juga tidak ada yang peduli sama sekali. Tapi ya perasaan ini kan yang memang kita cari kalau lagi ke warnet. Urusan lu ya urusan lu, urusan gue ya urusan gue. Bener nggak? Dan tahu nggak game favoritnya dia apa? League of Legends teman-teman. Dia bisa push rank di warnet selama 8 jam lebih, dimana biasanya tuh ya hanya untuk naikin rankingnya aja. Pokoknya tuh guys, kalau orang ini udah mulai main, dia bener-bener fokus total deh. Nah, suatu malam nih guys di tahun 2012, Chen memulai lagi lah sesi maratonnya. Jam demi jam berlalu, bahkan beranjak dikit dari kursi pun enggak deh nih orang. Ya sesekali sih dia bangun tuh dari kursinya. Tapi itu pun gak lama teman-teman, karena ya cuma beli snack atau minum doang. Bahkan kalau badan sudah capek sekalipun nih, dia biasanya cuma nunduk dan juga power nap 15 menit aja lah. Nah, setelah hampir 23 jam bermain tanpa henti, Chen berada di tengah match yang super tegang ini nih teman-teman. Timnya hampir kalah ya, dan dia adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan fokus penuh teman-teman, tangannya menari tuh di atas keyboard dan juga mouse. Dia berhasil menghindar dari serangan lawan dan juga bersiap melancarkan serangan balasan yang akan menangin gamenya ini. Dan tepat saat itu, sesuatu yang fatal terjadi. 9 jam kemudian atau sekitar jam 9 malam, seorang kasir wanita di warnet itu sedang melakukan tugas rutinnya teman-teman. Dia berkeliling untuk ngecek siapa aja nih yang waktu bermainnya sudah habis. Mas, waktunya sudah habis. Mas, halo? Chen tidak merespon sama sekali teman-teman. Dia masih dalam posisi duduk tegak yang seolah-olah lagi fokus banget ke gamenya itu teman-teman. Halo mas, si kasir mencoba lagi tuh guys dengan lebih keras, tapi tidak ada jawaban. Dan karena frustasi, kasir ini akhirnya menepuklah pundaknya si Chen ini untuk sadarin orang itu guys. Nah ternyata momen itulah yang mengubah segalanya. Saat disentuh, tubuh Chen yang kaku tuh langsung roboh ke belakang di kursinya. Tapi tangannya tetap dalam posisi megang mouse dan juga keyboard seakan-akan membeku di udara. Kasirnya teriak-teriak lah habis itu. Nah ternyata usut punya usut, 9 jam yang lalu guys, saat berada di puncak pertandingan sengitnya tadi tuh, Chen mengalami serangan jantung yang membuatnya meninggal di tempat. Dan bagian paling gilanya tau nggak apa? Selama 9 jam dia duduk di sana dalam keadaan tidak bernyawa dan juga di tengah-tengah 30 gamers lainnya, tidak ada satupun yang sadar teman-teman. Semua orang terlalu sibuk dengan game mereka masing-masing. Gue bukannya mau ngelarang kalian main game ya, tapi usahain jangan sampai ganggu waktu istirahat deh. Iya sih guys, paket malam di warnet tuh emang menggoda, tapi tidur juga hal yang penting. Masalahnya kalau udah di warnet, kebiasaan orang-orang tuh ya makan mie instan doang. Double lagi kadang-kadang. Inilah guys yang bikin berbahaya buat tubuh kalian. Jangan ditiru ya teman-teman. Luis Hernandez. Gimana kalau sebuah lukisan indah yang kalian lihat di sebuah galeri ternyata catnya itu bukan cat biasa, tapi dibuat dari darah dan juga abu jenazah manusia. Ini bukan cerita horor fiksi ya. Ini guys adalah kisah nyata seorang seniman bernama Luis Hernandez dari Venezuela. Jadi di tahun 2018, Luis adalah seorang pelukis berbakat yang tinggal di sebuah gubuk sederhana yang juga berfungsi itu sebagai studio seninya. Nah, dinding gubuknya itu penuh dengan lukisan potret yang indah dan juga penuh warna. Ya seperti studio lukis kebanyakan kan? Nah di hari itu, Luis sebenarnya lagi ngerjain satu lukisan terakhir yang dia dedikasikan untuk seseorang yang berarti banget di hidupnya teman-teman. Bahkan setelah lukisannya jadi, seniman ini merasa puas banget tuh sama hasilnya, yang bikin matanya pun sampai berkaca-kaca. Kedengaran romantis banget kan sampai sini? Semua orang pasti mikir lah kalau lukisannya juga dibuat untuk pacarnya. Oke, tahan dulu sampai di situ ya. Jadi rumah yang dia tinggalin sekarang ini ternyata adalah rumah pacarnya, yaitu Lisandro Rosales Garcia, di mana mereka tuh baru aja ketemu setahun sebelumnya.
Waktu itu, Luis tuh lagi hidup di jalanan dan juga nggak punya tempat tinggal. Nah, Lisandro yang baik hati ini guys, nawarin lah tuh buat tinggal di rumahnya. Dan sejak saat itu mereka berdua lebih dari sekedar teman. Luis merasa kalau Lisandro ini adalah orang pertama yang benar-benar ngerti dia dan dukung karyanya ini. Cuma masalahnya guys, 2 bulan sebelumnya, Lisandro ini tiba-tiba aja menghilang. Polisi udah sempat mencari dan juga melakukan penyelidikan ya, tapi mereka tuh nggak menemukan kabar apapun teman-teman. Sedangkan buat Luis, satu-satunya cara buat ngatasin rasa kehilangannya ya adalah lewat lukisan. Jadi, lukisan yang tadi gue bilang lagi digambar sama si Luis ini adalah penghormatan untuk Lisandro. Nah, cuma waktu lagi nikmatin hasil lukisannya, tiba-tiba aja ada suara berisik tuh. Dia ngelihat keluar penuh dengan sekumpulan polisi. Awalnya Luis lega karena dia pikir ya polisi ini datang untuk kasih kabar tentang Lisandro. Tapi ternyata mereka langsung masuk dan juga ngambil semua alat lukisnya. Bahkan salah satu polisi yang ngelihat lukisan terakhirnya itu guys, langsung lari keluar rumah dan juga muntah di halaman. Memang apa sih yang ada di lukisan terakhirnya? Ya kalau dilihat sekilas guys, biasa aja kan? Media yang dipakai Luis pun dari kaca dan banyak hiasan bentuk bunga yang warnanya cantik-cantik banget. Tapi jangan langsung tertipu ya. Ternyata Luis ini tuh bukan sekedar seniman teman-teman, melainkan dia tuh juga adalah seorang pembunuh berantai dan seorang kanibal. Jadi lukisan yang dari tadi kita lihat itu semuanya dibuat pakai darah, abu, dan bagian tubuh korban-korbannya. Terus dari sinilah baru terkuak semuanya. Pacarnya si Lisandro itu tuh gak pernah hilang teman-teman. Tapi pada bulan Februari tahun 2018 mereka berantem besar yang bikin Luis hilang akal dan dengan tega membunuhnya juga. Mau tau gak ini buruknya lagi apa? Tubuhnya kemudian dipotong-potong dan dijadikan sebagai bahan untuk lukisan tribut tadi. Nah, warna merah yang ada di lukisan ini tuh dibuatnya dari darahnya. Sedangkan warna hitam itu guys adalah abu dari jasad Lisandro yang sudah dibakar. Gila banget kan? Dan masih ingat gak tadi gue bilang kalau dia itu pembunuh berantai? Soalnya guys, setelah polisi nangkap si Luis ini, mereka nemu ada sisa-sisa tubuh yang diperkirakan punya 6 orang berbeda. Ya guys, jadi bisa dibilang korbannya tuh nggak cuma Lisandro doang ya. Polisi juga nemu bukti-bukti lainnya di mana ternyata Luis memakan para korbannya itu. Bahkan waktu dia diinterogasi sama polisi, Luis dengan santainya mengakui semua perbuatannya. Jujur, gue bikin bahan ini juga mual banget sih guys. Kayak ada loh ternyata orang semengerikan ini di dunia ya. Cuma sayangnya teman-teman, berita tentang Luis tuh nggak banyak. Jadi kita nggak tahu pasti apakah dia tuh dipenjara atau dihukum mati ya. Tapi menurut gue, kisah ini bukan cuma serem teman-teman, tapi juga ngasih tahu kepada kita semua sisi tergelap dari manusia. Lihatlah si Luis ini, yang awalnya cuma kayak seniman biasa, tapi ternyata dia menyimpan hasrat yang mengerikan ya. Sampai sekarang gue masih penasaran sih, apa yang ada di pikiran si Luis ini buat bikin lukisan-lukisan kayak begini. Mungkin dari kalian ada yang mau bantu jawab? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.